Gelombang perhatian publik terhadap buku memoir Broken String karya Aureli Morimans terus meluas dan menyeret nama-nama lain di sekitarnya. Buku tersebut mengungkap pengalaman traumatis Aureli. Di tengah ramainya perbincangan, Hesti Purwadinata muncul sebagai salah satu figur yang secara terbuka memberikan dukungan. Ia mengaku telah membaca buku tersebut dan merasa terguncang setelah menyadari bahwa pertemuan singkatnya dengan Aureli di masa lalu ternyata terjadi saat Aureli berada di fase hidup yang sangat berat. Dukungan itu disampaikan Hesti melalui media sosial sebagai bentuk empati dan refleksi personal. Namun, dukungan tersebut justru berujung tekanan. Unggahan Hesti yang dibagikan ulang oleh Aureli memicu reaksi dari pihak tidak dikenal yang kemudian menghubungi suami Hesti, Edo Borne, melalui pesan pribadi hingga WA. Karena tidak mendapat respon, pesan lanjutan bernada intimidatif dan ancaman hukum dikirimkan. Situasi ini membuat Aureli memilih menahan diri dan berhenti membagikan ulang dukungan publik demi melindungi orang-orang di sekitarnya. Seiring popularitas buku yang dirilis dalam format digital sejak Oktober 2025, spekulasi publik mengenai identitas sosok Bobby terus menguat dan kembali mengarah pada Robby Tremonti, yang sebelumnya mengakui pernah memiliki hubungan pernikahan dengan Aureli. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Bisa-bisanya lo mau ngelaporin Hesti dan mau menjarain dia sama suaminya, padahal dia nggak ada mention nama lo, pertama. Yang kedua, dia nggak pernah nge-repost postingan orang yang nuding kalau itu lo, nggak ada sama sekali. Tapi lo tiba-tiba dengan pedenya dateng dan lo mau ngelaporin mereka berdua gitu. Orang kalau nggak ngerasa pelaku ya, biasanya bakal diem. Sedangkan lo dituduh netizen, malah maju, malah nggak mau ngelaporin Hesti sama suaminya, ya bakal memperkuat dugaan netizen kalau pelakunya itu lo, gitu loh. Ibaratnya ilmu kentut orang yang biasanya rame-rame kumpul terus tiba-tiba ada bau, orang yang paling bunyinya, siapa ini yang kentut bau banget, nah biasanya dia pelakunya. Kalian tahu kan yang Aureli nggak mau merepost dukungan-dukungan dari teman-teman, terutama artis-artis, karena kemarin Teh Hesti yang ngasih dukungan di teror gitulah, di WA-in, di DM-in, kayak diancem akan membawa ke jalur hukum 1x24 jam. Kataku mending repost semua dukungan itu ya. Aureli merepost minimal 100 apa 200 artis. Aku yakin kita banyak kok yang mendukung. Di repost semua nih. Dia kan mau ngomong mengancam 100-200 orang. Itu kan bikin dia sibuk dan pusing gitu ya, kayak beda lagi orang, ini juga mendukung chat, ini juga mendukung chat, dan itu jadi semakin banyak orang yang tahu kelakuan dia yang sebenarnya. Dan kalau emang mau dibawa jalur hukum, ya biar aja dia menuntut 100-200 orang itu. Membawa jalur hukum kan tidak murah ya. Coba aja kalau ratusan orang yang mendukung, apa bisa semuanya dibawa ke jalur hukum? Lagian kan mendukung buku terbit juga nggak jalur pidana. Ini ada statement dari Kak Aureli ya, katanya tuh ya kan, alasan kenapa sudah nggak repost story dukungan karena dia dapet ancaman. Dari siapa sih Teh? Kalian lihat sendiri ya guys tuh di sini tuh. Gue tunggu feedbacknya ya bro. Oh my god bro banget nih. Kira-kira siapa yang paling bro ya kan? Teh Hesti ini katanya tuh. Oke dok, gue udah berusaha menjangkau kalian berdua ya. Gue tunggu 1x24 jam. Orang hilang kali ah. Respect bro. Tuh pokoknya lihat deh, kasih 1x24 jam. Bukuku belum difilmkan tapi live action sudah duluan. Oh my god, Kak Aureli pokoknya sehat-sehat ya. Sumpah aku mah pas baca spoilernya aja, jujur aku masih belum berani baca sampai sekarang karena itu kan 200 halaman ya, terus udah gitu banyak banget. Tapi ngelihatnya aja yang udah nge-spoiler tuh kayak mual gitu, kayak aku nggak sanggup bacanya guys. Pokoknya buat Kak Aureli semangat terus, dan oh my god bro, artis papan atas sekelas Hesti Purwadinata diancam guys, gara-gara dia mendukung buku Broken String-nya Aureli Morimans ya. Habis itu ada yang ngechat ke suami, katanya kurang setuju lah kalau misalnya si Hesti ini mendukung bukunya gitu. Terus dikasih waktu 1x24 jam, mau ngapain 1x24 jam? Dia lapor RT. Jadi karena itu ya Kak Aureli itu tidak pernah, tidak lagi repost postingan
dengan dukungan dari temen visual artist atau dari ya netizen gitu, karena suka diributin sama if you know ini. Aku ya responnya bakal lagi ngeda kalau jadi Teh Hesti dan suami kayak ih non lah cheers jangan boga duit gue. Kalau aku jadi Kak Poleli ya, menurut aku posting aja sih, repost aja sih nggak apa-apa. Aku yakin banyak banget yang nge-storyin ini kan, banyak banget kan pasti pihak dari kalangan artis, dari segala kalangan mendukung Kak Poleli saat ini. Repost aja 100 story hari ini, repost, gak apa-apa, mau dituntut itu 100-100-nya gak apa, duitnya habis dan aja. Kalau bisa dipilihin story-nya, misal story teman-teman artis yang sukses-sukses, yang lebih sukses daripada dia, atau dari teman-teman yang emang udah kelihatan nih ini kayaknya anak 9 naga dan 9 haji, repost gitu kan. Mau diributin sama mereka ya udah, peace. Gue baca famously orang di TikTok soal broken string, dan itu benar-benar bikin gue marah. Dan gue gak tahu kenapa setiap gue baca itu gue juga ingin nangis. Rasanya harus tahu apa yang dilakukan sahabat Bobby itu adalah kekerasan terhadap anak. Secara hukum Bobby itu harusnya udah dipenjara, dihukum 5 atau 15 tahun lebih. Karena apa? Karena dia memanipulasi, ngaruhi anak di bawah umur. Aku heran sih kalau dia masih gue. Aku yakin banyak di luar sana yang mengalami hal yang serupa tanpa tahu bahwa itu adalah sebuah kekerasan. Aureli, kamu kuat banget, dan karena kamu mungkin banyak di luar sana yang ketolong dan tahu bahwa hubungan sama orang yang dewasa itu bisa menjadi sebuah pelecehan atau sebuah kekerasan terhadap anak. Dari kemarin berseliweran banget bukunya Aureli Mooremans yang Broken String. Itu cukup triggering buat gue, maka gue belum sanggup untuk membaca. Tapi dari yang berseliweran ada satu yang menarik buat gue. Pernyataan dari lawyernya pihak pelaku yang bilang terkait dengan foto nudes-nya dari Aurel itu adalah konsen. Nanti gue cuplik di sini, gue lihat dari Twitter. Yang menarik adalah pengacara pelaku ini bilang kalau misalnya Aurel ini bisa dijerat dengan undang-undang, dasarnya bisa dikenakan pasal adalah karena foto itu diambil sendiri sama Aurel, terus juga dia yang menunjukkan bagian badannya, dan itu bisa dijerat dengan pasal. Sementara kalau gue lihat dari tulisan yang berseliweran, apa yang dilakukan itu adalah di bawah manipulasi. Padahal kalau kita mau menelusuri lagi undang-undang lebih jauh ya, di dalam penjelasan pasal 8 itu, apabila ada unsur pemaksaan di bawah manipulasi, itu si orang yang memproduksi konten itu dibebaskan. Apalagi kalau misalnya di sini Aurel itu adalah anak yang di bawah umur, harusnya dilindungi juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi gue cukup shock kenapa bisa ada statement itu dari lawyer. Walaupun emang sih selama gue bantu penanganan kasus itu nggak semua orang bisa punya perspektif korban, nggak semua orang bisa punya perspektif gender, apapun profesinya yang bersinggungan dengan penanganan even kalau misalnya dia udah berkecimpung di situ beberapa lama, itu belum tentu juga dia punya perspektif. So, berkaca dari kasus ini, gue harap sih penegakan hukum di Indonesia, utamanya dalam kekerasan domestik yang dialami perempuan, itu bisa punya perspektif gender yang lebih oke nih. Karena gue juga banyak penanganan kasus kayak begini, bersinggungannya sama APH yang kurang berperspektif gender. Kalau menurut kalian gimana? Setelah membaca Broken Strings dari Aureli, ini bukan hanya sekedar curhatan pribadi, tetapi lebih dari itu. Aureli bukan hanya sekedar membuka grooming, seringkali tidak punya tempat di media kita. Sebagai seorang selebriti muda, tentunya Aureli punya begitu banyak tekanan. Salah satunya adalah tekanan dari media mainstream. Di infotainment, luka sering sekali dijadikan sebagai tontonan. Aib diglorifikasi, trauma dikuliti, yang berujung korban disalahkan oleh opini publik. Dari sudut pandang komunikasi dan media, ini menunjukkan kuatnya praktik victim blaming. Media tidak memosisikan dirinya sebagai ruang empat. Lingkungan entertain menciptakan ilusi kedewasaan dini. Akses, popularitas, exposure, membuat remaja tampak siap secara mental padahal
padahal sebenarnya tidak. Yes, saat itu mungkin Aureli ingin berteriak, Aureli ingin mencari tempat untuk bisa tolong dia, tapi sesulit itu karena dia dianggap sadar melakukan hal itu, dia berada di dunia hiburan. Ini tentunya akan selalu menjadi alasan bahwa itu adalah resiko menjadi seorang public figure karena terlihat dewasa lebih cepat. Lantas kalau memang dilakukan dalam keadaan sadar, apakah pantas untuk disakiti? Grooming itu proses manipulasi yang terjadi bukan 1-2 hari, bukan soal mau atau tidak mau. Tetapi media mainstream jarang menjelaskan konteks itu, yang dijual just sensasi dan juga penghakiman. Lebih ironisnya adalah hukum. Korban tidak diakui sebagai korban. Akhirnya korban kena kekerasan berlapis dari pelaku, dari publik, dan dari sistem yang ada di sekitar kita. Buku ini membuka mata kita. Bahkan saya jadinya join channel broadcast dari Aureli cuman pengen tahu kabarnya setelah buku ini viral. Sekhawatir itu karena pastinya membuka luka lama itu tidak mudah, dan dalam proses penulisannya tentunya ada rasa yang masih teringat. Ini adalah tugas kita bersama untuk lebih bisa empati dan belajar mendengarkan. Mendengar tanpa menghakimi, karena kadang korban di sekitar kita ingin sekali bercerita tetapi takut karena belum mulai bercerita sudah akan dapat label bodoh, kamu yang mau, kamu nggak mikir ya, and anything else.